Pak Jokowi mencoba menyuap triliunan rupiah Bang Egy Sujana agar perkara ini dihentikan. Yes, itu tadi yang itu sebuah tuduhan yang sangat serius. Publik dibuat terhenyak soal tawaran triliunan rupiah di tengah panasnya isu hukum dan tekanan publik. Sebuah pertemuan yang awalnya tampak biasa, kini berubah menjadi sorotan nasional. Beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Egy Sujana. Pertemuan itu semula diklaim sebagai silaturahmi dan dialog kebangsaan. Namun, seiring berjalannya waktu muncul gelombang pertanyaan besar yang mengguncang ruang publik. Benarkah ada kepentingan besar di balik pertemuan tersebut? Isu yang beredar bukan isu kecil. Publik mulai mengaitkan pertemuan itu dengan dugaan aliran uang bernilai triliunan rupiah yang disebut-sebut berkaitan dengan manuver hukum dan politik menjelang babak akhir polemik nasional yang sensitif. BES itu Bang Egy Sujana ya, atau balad Egy Sujana itu soal lain. BES mengklarifikasi dengan bukti-bukti dan saksi. Titik 2. 1. Bahwa BES benar mendatangi JKW, dia bilang JKW, atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Bahkan dikondisikan ke LN, pasti luar negeri ini, dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi. Sejumlah pengamat menilai pertemuan ini sulit dipisahkan dari dinamika kekuasaan, negosiasi elit, dan upaya meredam konflik yang berpotensi membesar. Spekulasi pun bermunculan. Apakah ini bagian dari lobi politik, kompromi hukum, atau sekadar pertemuan personal yang dibesar-besarkan? Bahwa ini memang betul dari Egy Sujana. Dia mengatakan demikian, ini disclaimer-nya dulu ya. Saya bilang ini apa? Pada pukul 21.21 semalam. Itu WA chat langsung dari ES itu Egy Sujana ya, ke saya hari ini jam 11.57. Dia sebutkan itu jamnya. Setelah kemarin saya tanyakan perihal isu datang ES dan DHL ke rumah Jokowi. Saya hanya kirim itu ke Bang Refli. Saya tidak ada kirim ke RRT Roy Rismond Tiva. Rencananya ES akan klarifikasi antara Rabu, Jumat, Minggu ini. Kita tunggu aja, jangan-jangan besok. Kemudian saya tanya, bisa dipublikasi? Dia bilang go ahead. Saya bisa lagi ditambahnya. Saya bisa pertanggungjawabkan A1 dari ES. Saya tadi WA orang ini. Saya mau bacakan ini di Rakyat Bersuara, boleh kan? Pukul 19.20 tadi saya WA. Of course, sebut dari saya juga nggak apa-apa, hehehe katanya. Nah orang yang ngomong ini boleh kan? Namanya Benny Parapat. Nah jadi kalau dalam konteks berpikir saya, mereka ketemu artinya clear masalah ini. Tinggal Pak Jokowi yang nonton malam ini berpikir ulang. Tinggal Bung Lecumana dan kawan-kawan berpikir, apakah Bang Egy ini dalam keadaan nyaman datang ke sana atau tidak? Kalau saya sebagai adiknya mengatakan beliau sakit, stadium 4, tolonglah dipahami kondisi pikiran dan fisik beliau. Karena beliau tadi saya katakan bahwa benar saya datang ke sana. Itu kata beliau. Silakan Mas Roy kalau ada mau ditambahkan. Enggak, kalau saya tidak akan menginterpretasi ya. Tadi sebenarnya sudah sempat mau saya tapping kata-katanya. Ya, tidak ada maaf-maafan. Udah, terus ditutup. Udah, itu aja udah. Jadi silahkan diartikan sendiri, saya tidak akan mengartikan. Bang Egy kan emosi ketika didesak begitu. Dia bilang nggak ada maaf-maafan. Dan kalau kita lihat yang saya bacakan tadi kan jelas dia bilang seperti surat Toha katanya ayat 24-26. Seperti Musa dan Harun datang ke Firaun. Bisa jadi dia menginterpretasikan seperti itu. Even dengan musuh sekalipun, Anda bisa saja datang menyampaikan khotbah, menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan, kan begitu. Karena itu ya kita hormati saja apa yang ditulis Bang Egy hari ini, ya kan? Dan itu adalah yang current, maka itulah yang kita harus pegang. Kalaupun kemudian yang kemarin-kemarin berbeda, ya sekarang kalau kita bicara tentang hukum ya hukum yang belakangan yang kemudian berlaku. Kalau nanti 2-3 hari lagi berubah, kita lihat. Karena itu kita jangan menginterpretasikan sesuatu yang sudah dinyatakan. Kan sudah dinyatakan dia tidak maaf. Sehingga menurut saya yang paling penting adalah Bung Rasman bukan bertanya tentang yang tadi ya, bahwa apakah Anda datang ke sana untuk minta maaf atau tidak. Itu adalah menurut saya jadi soal kecil. Soal ijazah palsu ini aja jadi soal kecil dibandingkan soal penyuapan. Jadi kalau dari kubunya
Jokowi saya rasa penting. Bung Andi juga perlu nih. Ya. Kasus ijazah ini kasus kecil, tapi soal penyuapan apalagi tadi proyek triliunan rupiah itu hal yang baru yang hari ini terbuka dan itu harus diklarifikasi. Harus diklarifikasi, harus jelas. Karena ini pertama kali ini terbongkar. Baru kali ini terbongkar. Apakah hoax atau enggak ada yang tahu. Nah ini makanya penting untuk mengetahui apakah itu hoax atau bukan. Dan ini ada caranya bertanya kepada satu Pak Jokowi. Pak Jokowi perlu ditanya nih saya rasa. Pak, betulkah Bapak menawarkan proyek triliunan rupiah kepada Bung Egy Sujana agar dia tidak lagi melanjutkan perkara tuduhan ijazah palsunya? Itu satu. Ini sebentar, ini jangan sampai ada sesat. Ini kan karena perkara hukum ya. Kita bacakan persis. Jadi jangan sampai kemudian ada kesimpulan yang kemudian. Oke, bacakan lagi sedikit. Iya, gini ya. Nih, kalimatnya begini. Biar kita paham ya. Bahwa BES benar mendatangi JKW atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Benar ya, dia datang ya. Ada undangannya ya, ada undangannya. Bahkan dikondisikan ke luar negeri dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Luar biasa. Ya. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready triliunan. Tapi akhir jalan ke luar negeri itu tawaran deal BES mesti bersedia minta M pada J. M itu maaf ya. Demi Allah BES menolaknya hingga gagallah deal tersebut. Jadi sebenarnya kan tidak ada kita bisa mengatakan langsung wah ini suap menyuap. Oke, Yang terjadi adalah ada tawaran proyek. Kita nggak tahu. Tapi tawaran proyek itu kondisinya Ya, sebentar, adalah ini saya harus kritik. Suap dong Bung Refli. Tawaran proyek dan kasusnya selesai. Oh enggak, nggak boleh. Enggak. Dalam hukum itu nggak boleh begitu gitu. Enggak, tapi gimana? Logika gimana? Ini kan sederhana. Gini. Ketika ada tawaran proyek, maka kasusnya selesai. Itu logika sederhana. Iya, Aiman, begini. Kalau kita bicara hukum, itu kita nggak boleh bicara interpretasi atau analogi. Oke. Faktanya dulu. Faktanya dia didatangi, dia mendatangi kan gitu. Ya. Lalu kemudian ditawari ke luar negeri, diservis, bahkan ditawari proyek. Triliunan. Tetapi akhirnya nggak jadi karena disuruh minta maaf. Ya. Nah, itu selesai. Ya, Jangan kemudian kita berimajinasi. Oke, saya koreksi kalau gitu, ya. Jadi karena kasihan Egy-nya nanti kalau dia harus menjelaskan siapa yang bilang suap atau disuap dan lain sebagainya kan berat kita jadinya. Enggak. Oke, saya koreksi. Bukan soal menghentikan perkara. Tapi Anda mengatakan M minta maaf. Kira-kira gitu kan? Jadi benarkah Pak Jokowi pernah menawarkan kepada Bung Egy agar dia minta maaf dan untuk minta maaf itu Egy akan memperoleh proyek triliunan rupiah? Clear ya. Kemudian saya juga minta tolong kepada Bung Rasman, kan bisa kontak Bung Egy. Benarkah Anda mengatakan dan menyebarkan kepada Bung Michael antara lain kepada Bung Beni tadi Beni Parapat yang mengirimkannya ke Bung Refli bahwa Anda itu pernah ditawari oleh Pak Jokowi triliunan rupiah agar minta maaf. Ya, saya akan tanya kedua pihak. Proyek, saya mau bilang itu sedemikian penting buat bangsa ini. Ini jauh lebih serius nih Bung Roy daripada soal ijazah palsunya. Mungkin dimulai, sebentar, jangan komentar. Jadi ijazahnya palsu kan? Enggak. Itu katanya soal jangan ijazah dipotong palsu. dulu Mas. Jangan dipotong karena Anda udah tahu bahwa saya sangat yakin bahwa itu ijazah asli, ya. Kalau Anda masih menyangka itu ijazah palsu, silahkan, itu opini Anda. Nah, kembali, ini adalah sebuah hal yang soal suap menyuap ini, walaupun barangkali Bung Refli tidak setuju dengan istilah suap menyuap, adalah sebuah peristiwa atau tuduhan yang sangat luar biasa dan harus diketahui oleh publik seluruh Indonesia. Ini adalah persoalan kita semua. Mungkinkah Pak Jokowi itu menyuap triliunan rupiah agar orang minta maaf terhadap dia? Nama Egy Sujana bukan nama asing dalam pusaran kontroversi. Begitu pula Presiden Jokowi, yang sepanjang 2 periode kepemimpinannya kerap berada di tengah badai isu besar. Ketika dua figur ini bertemu, wajar jika publik menaruh curiga dan menuntut transparansi. Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka yang mampu meredam tanda tanya publik. Justru sebaliknya,
Isu uang triliunan menjadi simbol kecurigaan atas praktik-praktik yang selama ini dianggap tersembunyi dari rakyat. Pertanyaannya kini sederhana namun tajam. Apakah pertemuan itu murni dialog atau ada agenda besar yang belum diungkap ke publik? Jawaban atas pertanyaan inilah yang ditunggu masyarakat. Karena dalam negara demokrasi, diamnya elit justru seringkali melahirkan kecurigaan yang lebih besar daripada sebuah pengakuan.